Kesabaran yang Alkitabiah ditulis oleh Dil Pandey. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Ada tertulis, kasih itu sabar. Ada nasihat, sabarlah dalam kesesakan. Pernyataan bahwa kesabaran itu ada batasnya dipegang oleh banyak orang, bahkan orang Kristen atau orang percaya itu sendiri. Apakah kesabaran itu ada batasnya? Mengapa kita tidak layak marah? Sudahkah kita cukup berjuang untuk mempertahankan kesabaran kita? Pertanyaan esensial bagi kita yang menyebut diri orang percaya adalah, sudahkah kesabaran yang kita hidupi itu sesuai dengan Alkitab? Atau sudahkah kesabaran kita itu Alkitabiah? Dalam konteks kehidupan kita dalam Tuhan, kitalah yang harus menyesuaikan hidup kita dengan firman Tuhan, bukan sebaliknya. Firman Tuhan yang menyesuaikan dengan hidup kita atau firman Tuhan harus mengikuti keinginan kita. Kitalah yang harus mengizinkan diri kita untuk dibentuk oleh firman Tuhan, supaya hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena firman Tuhan adalah kehendak Allah bagi kita. Pertanyaan esensial berikutnya, apakah kesabaran menurut Alkitab itu? Banyak orang berpendapat jika kita sabar, orang lain akan melunjak. Jika kita sabar, orang lain akan menginjak-injak kita. Jika kita sabar, orang lain akan mendapatkan keuntungan. Jika kita sabar, dan jika. Kesabaran menurut Alkitab. Dalam kitab Korintus menyatakan bahwa kasih itu sabar. Dalam kitab Roma kita dinasihatkan sabarlah dalam kesesakan. Sedangkan dalam kitab Keluaran mengungkapkan kepada kita bahwa Tuhan itu panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Itu merupakan pernyataan Alkitab yang kuat dan serius buat orang percaya. Kesabaran itu bersifat pasif. Kesabaran itu tidak reaktif tapi responsif. Reaktif merupakan suatu tindakan spontan yang kita tunjukkan ketika sesuatu terjadi atau kita hadapi tanpa memikirkan baik atau buruk dampak dari tindakan kita. Sedangkan responsif merupakan tindakan yang kita tunjukkan dengan mempertimbangkan baik atau buruk terhadap apa yang sedang terjadi dan yang sedang kita hadapi. Pengertian dasar atau esensial tentang sabar menurut Alkitab. Dalam Alkitab, sabar merupakan ciri pertama dari kasih agape. Sabar merupakan antonim dari marah. Kalau istilah sehari-hari untuk orang yang mudah marah atau pemarah disebut sumbu pendek, maka orang yang sabar disebut sumbu panjang, atau lebih tepatnya sumbu yang sangat panjang. Sabar yang merujuk kepada karakter atau sifat di Alkitab menghadapi berbagai macam konteks kehidupan. Secara Alkitabiah, sabar memiliki beberapa pengertian. Pertama, pengertian secara etimologi. Secara etimologi, kata sabar dalam bahasa Yunani berasal dari kombinasi dua kata, yaitu kata makros, berarti panjang atau lama, yang berkaitan dengan dua hal, waktu dan jarak, dan kata tumos yang bermakna kerinduan atau kerinduan yang penuh gairah. Jadi, kata makrotumeo yang diterjemahkan dengan kata sabar atau panjang sabar secara etimologi memiliki pengertian sifat atau karakter yang menunjukkan kemampuan untuk bertahan dengan kerinduan yang kuat untuk tidak marah atau memiliki semangat untuk tidak marah dan tetap tenang. Kedua, pengertian secara kontekstual. Secara kontekstual, berdasarkan situasi dan keadaan yang kita hadapi, sabar memiliki 5 karakteristik utama. Pertama, kemampuan untuk menunjukkan daya tahan dalam keadaan sulit. Hal ini berbicara tentang bertahan dengan penuh ketenangan dan kedamaian. Ini juga merujuk kepada sifat yang tahan menderita atau suffered long suffering seperti digunakan oleh beberapa terjemahan bahasa Inggris. Tetap bertahan di tengah penderitaan, kesukaran, atau kesulitan yang kita hadapi atau alami, itulah kesabaran. Kedua, kemampuan untuk tidak menyerah. NLV menyatakan love does not give up, kasih tidak menyerah. Senada dengan itu, bahkan dengan pernyataan yang lebih kuat lagi, The Message menyatakan love never give up, kasih tidak pernah menyerah. Dalam konteks ini, pengertian kasih menunjuk kepada kemampuan untuk tidak pernah menyerah dalam menghadapi berbagai situasi dan keadaan. Sabar berarti tidak pernah menyerah menghadapi cobaan, tantangan, kesukaran, kesulitan, dan penderitaan. Ini merupakan kemampuan dalam bentuk pengandalian diri yang membuat seseorang tidak bertindak gegabah meskipun menderita tantangan atau kesulitan. Ketiga, kemampuan untuk tidak kehilangan hati. Joseph Thayer, seorang teolog mumpuni, dalam kamus bahasa Yunaninya menunjukkan bahwa sabar itu salah satunya memiliki pengertian not to lose heart, tidak kehilangan hati, tidak berkecil hati.
Thayer juga menyatakan bahwa sabar berarti tekun bersabar dan berani dalam menanggung ketidakberuntungan, kesialan, dan berbagai masalah. Kata ini juga berarti bersabar dan tahan dalam menanggung kesalahan dan kesakitan orang lain. Ini mencakup kemampuan untuk menanggung rasa sakit atau cobaan tanpa keluhan. Walter Elwell dan Barry Betzell dalam buku mereka menjelaskan bahwa sabar itu merujuk kepada kemampuan untuk mengambil banyak hukuman dari orang jahat atau keadaan tanpa kehilangan kesabaran, tanpa menjadi jengkel dan marah, atau tanpa membalas dendam. Dalam konteks kemampuan untuk tidak kehilangan hati, sabar menunjuk kepada sifat untuk tidak menyerang dan melukai orang lain, tidak terburu nafsu, lambat untuk membalas, tidak lekas marah. Pada akhirnya, sabar merupakan kemampuan untuk menjaga hati supaya tidak kehilangan hati, tidak kehilangan karakter, atau tidak kehilangan sifat Kristus dalam diri kita. Dengan demikian, orang percaya harus mampu menjaga hati di dalam kasih Kristus dan tidak pernah kehilangan iman di tengah berbagai situasi yang sulit dan berat. Keempat, kemampuan untuk mengendalikan diri di bawah provokasi. William Arndt dan kawan-kawan menjelaskan bahwa sabar itu salah satunya berarti kemampuan untuk bersabar di bawah provokasi yang parah. Orang yang sabar tidak gampang terprovokasi, tidak tergesa-gesa untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Orang percaya harus menjadi orang yang tidak gampang terprovokasi dan tidak gegabah. Kelima, kemampuan untuk menjadi toleran. Dalam zaman sekarang yang serba mendesak, emosional, cepat, dan mengglobal, diperlukan kemampuan untuk bersikap toleran. Sabar merupakan kemampuan untuk menjadi toleran. Dalam hal ini, menjadikan kita orang percaya tidak gampang bersifat diskriminatif, rasis, atau merusak hubungan. Sabar memampukan kita untuk tetap dapat menempatkan diri dengan baik dan memperlakukan sesama dengan kasih dan kebaikan. Demikian penjelasan singkat tentang kesabaran yang alkitabiah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.